Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, welcome to our channel. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga hari menyenangkan ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang gimana sih promosi bisnis di masa pandemi. Penasaran kan gimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli yang sebelumnya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. Selanjutnya menurut Fandi Ciptono, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebar informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut Stanson, promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, penjualan personal, dan alat promosi yang lain, yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Dari beberapa pengertian tersebut, sebagai suatu istilah penawaran, promosi adalah upaya perusahaan mempengaruhi para pelanggan atau konsumen agar mau menggunakan produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Halo teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar istilah branding atau mungkin ada yang baru pertama kali ini dengar. Untuk kalian yang belum tahu apa itu branding, tenang aja karena di sini saya akan memberikan penjelasan kepada kalian apa sih itu branding. Oke, jadi saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa branding itu sangat penting untuk kalian yang ingin membangun sebuah usaha atau menjual sebuah produk. Kenapa? Karena branding itu merupakan salah satu faktor daya tarik pembeli agar membeli usaha atau produk yang kita jual. Oke. Nah, sebelumnya saya akan memberikan penjelasan apa sih itu branding. Nah, jadi di sini ada 3 definisi yang udah diungkapkan oleh para ahli. Yang pertama dari Kotler. Nah, Kotler ini menjelaskan bahwa branding itu merupakan sebuah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi keseluruhan yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang digunakan untuk pembeda dari barang atau jasa pesaing. Lalu yang kedua menurut Landa. Nah, Landa ini menjelaskan bahwa branding itu tidak selalu terkait dengan yang namanya merek dagang sebuah produk. Akan tetapi, branding itu juga tidak sebatas diferensiasi produk, namun juga berkaitan dengan merek dagang, ciri visual, kredibilitas, persepsi, logo, citra, kesan, karakter, dan juga anggapan dari konsumen itu sendiri atas produk tersebut. Nah, lalu menurut Marty ini menjelaskan bahwa branding itu adalah segala upaya atau program yang dirancang untuk meningkatkan nilai atau menghindari komoditisasi dengan membangun merek yang berbeda. Nah, secara simpelnya, branding itu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan untuk meningkatkan komunikasi dengan penggunanya untuk menciptakan karakter, citra, kesan dari sebuah perusahaan atau produk agar dapat dikenal lebih luas. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan mengenai branding. Mungkin di materi selanjutnya kalian akan diberikan tips-tips mengenai bagaimana cara membangun sebuah brand yang menarik. Bagian 4 yaitu ada tips membangun brand agar mudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Yang pertama yaitu menentukan target konsumen. Jadi Anda harus menentukan target konsumen untuk dijadikan sebagai pangsa pasar bagi produk yang Anda jual. Nah, setelahnya itu Anda dapat mencari tahu terlebih dahulu bagaimana gaya hidup dari konsumen tersebut. Lalu Anda bisa menciptakan sebuah brand yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Nah, yang kedua ini, dan ini sangat penting, yaitu membuat brand
membuat nama brand yang unik. Jadi pembuatan nama brand yang unik dan berbagai Oke, yang kedua yaitu ada membuat nama brand yang unik. Pembuatan nama brand yang unik dan berbeda bertujuan agar nama brand Anda mudah diingat. Akan tetapi, sebaiknya gunakan nama brand yang memberikan kesan positif agar brand Anda mendapatkan kepercayaan dari para konsumen. Yang selanjutnya yaitu gunakan nama brand yang mudah diingat dan diucapkan. Agar brand mudah diingat dan diucapkan, sebaiknya hindari penggunaan nama brand yang kata-katanya bertabrakan dengan 2-3 konsonan. Jadi penggunaan nama brand yang mudah diingat dan diucapkan ini sangat penting. Contohnya seperti brand Aqua yang sampai saat ini orang-orang mengenal botol plastik itu dengan sebutan Aqua. Selanjutnya yaitu buatlah logo dan slogan. Logo dan slogan merupakan salah satu identitas dari usaha Anda yang nantinya akan menjadi tanda pengenal. Dengan membuat logo yang unik dan slogan yang mudah diucapkan, dapat memudahkan untuk diingat oleh para konsumen dan masyarakat. Hanya dengan melihat logo dan membaca slogan, masyarakat atau konsumen Anda akan mengetahui bahwa produk Anda ada di sekitar mereka. Ini saya beri contoh Indomie. Jadi logo dari Indomie tersendiri itu sudah sangat kental di masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu buatlah logo dan slogan. Logo dan slogan merupakan salah satu identitas dari usaha Anda yang nantinya akan menjadi tanda pengenal. Dengan membuat logo yang unik dan slogan yang mudah diucapkan, dapat memudahkan untuk diingat oleh para konsumen dan masyarakat. Hanya dengan melihat logo dan membaca slogan, masyarakat atau konsumen Anda akan mengetahui bahwa produk Anda itu ada di sekitar mereka. Saya kasih contoh kapal api. Kapal api itu merupakan sebuah kopi hitam yang famousnya itu sudah sangat terkenal di masyarakat. Hanya dengan melihat logo dari sebuah kapal api atau kapal yang ada uapnya itu, masyarakat akan tahu bahwa itu adalah kapal api, dan dengan slogannya yaitu jelas lebih enak. Masyarakat juga sudah tidak asing lagi dengan produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu melakukan promosi di sosial media. Nah, saat ini sudah hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan sosial media. Untuk itu, banyak dari para pengusaha UMKM melakukan promosi di sosial media. Melakukan promosi di sosial media dapat dilakukan dengan membuat beragam jenis konten yang unik dan menarik. Selain itu, menggunakan jasa influencer terkenal dapat meningkatkan penjualan dan memperkenalkan brand usaha Anda kepada masyarakat. Nah, jadi apalagi sosial media sekarang ini sudah tidak asing ya digunakan, maupun dari kalangan muda ataupun dari kalangan yang sudah tua. Nah, di situ biasanya banyak sekali produk-produk yang dipasarkan di sosial media, yaitu melalui iklan, entah itu di YouTube, Instagram maupun Facebook. Bahkan
dari platform tersebut juga sudah menyediakan terkait pemasangan iklan ataupun promosi tersebut. Yang selanjutnya yaitu menjaga kualitas produk. Dengan menjaga kualitas produk yang ada, jualan Anda akan meningkatkan kepercayaan para konsumen, sehingga akan meningkatkan penjualan dan brand Anda akan semakin dikenal oleh masyarakat. Contohnya dari produk Eiger. Nah, mungkin sudah banyak masyarakat Indonesia yang tahu akan kualitas dari produk Eiger tersebut, karena Eiger dari dulu dikenal dengan produk yang sangat awet, yaitu cukup satu kali beli itu produknya bisa kuat sampai bertahun-tahun. Bahkan para konsumen Eiger biasanya membeli produk Eiger itu ketika ada suatu model baru, atau bukan karena barangnya sudah rusak terus beli lagi, akan tetapi ketika ada produk baru yang memang desainnya atau tampilannya itu menarik, maka konsumen Eiger akan membeli produk Eiger kembali. Okay, so next there's ada promosi melalui media digital. Yang pertama ada alasan mengapa kita harus mengambil promosi melalui media digital. Yang pertama, banyak orang yang melakukan promosi melalui media digital, seperti pada saat brand-brand saat ini yang tidak bisa melakukan promosi secara langsung, baik di lapangan maupun secara branding di event-event tertentu. Oleh karena itu lebih banyak brand yang memilih untuk melakukan promosi melalui media digital karena itu dapat menjangkau area yang lebih luas lagi. Yang pertama, ada banyak pengusaha yang melakukan itu, kemudian semua orang dapat mengakses yang namanya media digital. Seperti sekarang setiap orang memiliki gadget. Nah, hal itu yang menjadi alasan mengapa banyak brand-brand yang melakukan branding ataupun promosi-promosi melalui media digital. Lalu kemudian branding dari media digital ini lebih efektif terkait waktu dan biaya, karena dari satu iklan yang ada di Instagram misalkan minimal 50.000 bisa menjangkau 1.000 ataupun 2.000 orang. Itu adalah target yang lumayan banyak. Lalu promosi bisnis melalui online mampu menarik perhatian pasar dengan cepat. Lalu kemudian promosi untuk menjaga loyalitas konsumen. Lalu kemudian Anda membantu meningkatkan brand awareness. Yang keempat, meningkatkan potensi penjualan produk. Yang kelima, menawarkan cashback kepada pembeli, karena cashback merupakan salah satu alasan mengapa orang-orang sering melaksanakan transaksi di beberapa commercial shopper, e-commerce ya. Kalau mengadakan flash sale ini salah satunya kayak diskon yang cepat aja gitu, jadi barangnya cepat kejual. Kenapa sih branding dan promosi sangat penting bagi UMKM? Nah, promosi sendiri merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran, dan promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Promosi atau komunikasi pemasaran ini dapat dikatakan mampu mempengaruhi kelangsungan hidup suatu perusahaan loh. Tanpa promosi, konsumen tidak akan mengenal dan atau bahkan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan, baik yang berskala besar, menengah, maupun yang berskala kecil. Ada 4 komponen kombinasi tentang promosi. Yang pertama itu ada produk, price, dan promotion. Nah, merupakan program pemasaran yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut menginginkan pemasaran yang efektif, yaitu pemasaran yang dapat mendorong terjadinya transaksi. Keempat komponen tersebut masing-masing memiliki peranan penting dalam pemasaran loh. Nah, namun tiap komponen tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Suatu barang atau jasa yang berkualitas bagus, harganya juga harus sesuai dengan kualitas barang dan jasa tersebut. Mudah ditemui, namun kurang promosi atau program promosinya kurang tepat. Kurang dapat mendorong seorang konsumen untuk melakukan pembelian. Hal ini dikarenakan tidak
juga mendukung konsumen untuk mengenal dan berminat atas barang atau jasa tersebut. Jadi ingat, ada kombinasi atas keempat strategi. Pertama, produk, price, place, dan promotion. Brand strategi sendiri adalah suatu manajemen brand yang bertujuan untuk mengatur semua elemen brand dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku konsumen. Dapat juga diartikan sebagai suatu sistem komunikasi yang mengatur semua kontak-kontak poin dengan suatu produk atau jasa pada organisasi itu dengan stakeholder dan secara langsung mensupport bisnis strategi secara keseluruhan. Merek dianggap sebagai aset pengusaha yang paling berharga. Merek mempunyai kontribusi yang sangat penting bagi jalannya sebuah industri, apapun bentuknya. Merek mempunyai berbagai peran, diantaranya adalah yang pertama, merek yang sukses dapat menjadi penghambat munculnya merek-merek baru yang mewakili produk-produk dari pesaing. Menjadi pembeda dengan produk lainnya, lalu menjadi sebagai alat perusahaan untuk mencapai nilai ekonomis. Nah, beberapa alasan mengapa sebuah UMKM perlu melakukan branding dan promosi pada hasil produknya. Yang pertama, pengenalan produk sehingga lebih mudah dikenal. Dengan logo yang unik, konsumen pun bisa mengingat produk bisnis tersebut lebih cepat. Persaingan bisnis pun tercipta dengan lebih sehat karena produk yang telah memiliki branding dengan tepat, mulai dari pemilihan logo hingga desain kemasan. Sehingga bisa dipastikan produk bisnis kecil-kecilan yang sudah memiliki merek dagang akan lebih gampang dikenali para pelanggan dan calon konsumen baru. Lalu yang kedua, sebagai bukti bisnis yang dijalani bisa dipercaya. Keberadaan brand pada sebuah produk menjadi bukti kalau produsernya ini sangat profesional, maksudnya sudah ada gitu brandnya, karena mengemas produk dengan maksimal, sehingga tidak ada keraguan lagi untuk tidak memilih produk tersebut yang akhirnya memberikan dampak positif kepada omset. Yang ketiga, sebagai pembeda dengan usaha lain yang serupa. Jadi brand dan merek juga memiliki ciri khas sendiri yang bisa menarik konsumen. Contohnya Adidas, brand yang diterapkan cukup simpel tapi memiliki ciri khas dan menjadi pembeda dengan brand-brand yang lain. Pasti kita sudah bisa membedakan antara logo-logo atau merek-merek Adidas dengan yang lainnya. Lalu ada sebagai identitas bisnis. Tidak peduli seberapa besar atau seberapa kecil bisnis tersebut yang Anda geluti, jika tidak memiliki tujuan, identitas, visi, dan misi, tentu tak akan bertahan. Tak terkecuali bisnis UMKM yang sudah seharusnya mulai dikelola dengan lebih profesional lewat branding. Ketahuilah, perkara branding bukan hanya sekedar memberikan logo ya, tapi untuk lebih kepada identitas dari bisnis yang Anda geluti. Salah satu contoh yang mungkin cukup sukses adalah jaringan kedai kopi Janji Jiwa. Lalu ada pangsa pasar lebih luas. Suatu alasan lagi yang membuat kenapa branding dibutuhkan oleh pelaku bisnis UMKM ialah lebih menarik perhatian saat dipasarkan di toko-toko konvensional. Sehingga sudah pasti kalau pangsa pasar yang jauh lebih luas, bahkan bukan tak mungkin karena produk Anda memiliki merek dagang. Lalu bisa dipasarkan di toko yang lebih besar seperti jaringan minimarket skala nasional. Dengan begitu produk UMKM pun bakal lebih mudah dikenali oleh para konsumen. Lalu ada branding mempengaruhi konsumen. Nah, pilihan logo dan tagline merek yang menarik dan tepat akan langsung menarik target pasar calon konsumen. Mengapa? Karena konsumen terpengaruh oleh pemilihan branding yang tepat gitu. Lalu ada branding membangun loyalitas konsumen. Nah, branding membangun loyalitas konsumen misalkan Anda menggeluti bisnis kecil-kecilan yang memproduksi sepatu kanvas dengan merek dagang tertentu. Agar produk itu bisa bersaing melawan kompetitor, Anda bisa memberikan pelayanan tambahan lewat tas pembungkus atau mungkin menawarkan topi hingga gantungan kunci yang membuat nama merek dagang sesuai branding bisnis Anda. Dengan begitu, secara tidak langsung konsumen yang memang sudah cukup loyal tentu akan bersedia menggunakan item-item tambahan sekalipun memuat branding produk Anda karena memang sudah terbukti kualitasnya gitu loh. Nah, ada juga wadah untuk meningkatkan penjualan. Jadi branding ini juga bisa untuk meningkatkan penjualan. Dengan menggunakan branding dan strategi promosi yang tepat dapat meningkatkan hasil yang maksimal. Dari di atas gitu. Jika itu semua efektif dan bisa berjalan dengan baik, itu akan meningkatkan penjualan suatu UMKM.
lalu memudahkan pemasaran dan penerusan produk oleh konsumen, dan menjaga keunggulan kompetitif. Begitulah kenapa UMKM harus menerapkan strategi branding dan promosi ya teman-teman. Untuk kiat-kiat promosi produk yang efektif. Nah, yang pertama yaitu manfaatkan media sosial. Nah, di era globalisasi dengan teknologi yang serba canggih saat ini, media sosial adalah kewajiban yang harus dimiliki para pelaku bisnis. Nah, terapkan cara promosi dengan mengenalkan produk yang akan dipasarkan dengan menggunakan media sosial. Nah, dengan menggunakan media sosial akan terasa lebih personal dalam pendekatan dengan pelanggan atau calon pelanggan. Yang kedua yaitu ikut serta dalam mengadakan event. Nah, dalam menyelenggarakan event dan menjadi sponsor pada suatu event merupakan salah satu peluang bagi sebuah usaha kecil menengah untuk mendapatkan pelanggan potensial. Nah, dengan menjadi sponsor sebuah event, kesempatan produk usaha untuk dikenal masyarakat sangat besar. Nah, tinggal bagaimana merencanakannya dengan matang dan menerapkan cara promosi produk yang baik dan benar. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagi-bagi produk. Nah, bagi-bagi produk ini bisa menjadi salah satu metode promosi suatu produk dengan memberikan produk secara cuma-cuma dalam bentuk yang simpel atau sistem pembelian produk lain dengan batasan jumlah produk yang diberikan agar tidak mengalami kerugian. Nah, jangan berpikir bahwa metode bagi-bagi produk ini akan merugikan bisnis Anda. Anggap saja metode ini sebagai investasi bagi bisnis Anda ke depannya. Yang keempat yaitu kumpulkan data pelanggan. Nah, Anda bisa menerapkan pengumpulan data pelanggan ketika mereka membeli suatu produk selama penjualan berlangsung. Dengan mendapatkan data ini, bisa digunakan untuk menerapkan strategi promosi atau rencana kegiatan selanjutnya. Yang kelima yaitu ada berikan intensif bagi pelanggan. Nah, wujud dari intensif ini bisa berupa diskon, voucher belanja, uang tunai, atau produk yang sedang hangat dipasarkan. Jangan lupa, berikan pelayanan terbaik dalam merekomendasikan produk kepada pelanggan. Yang keenam yaitu lakukan kegiatan amal. Nah, untuk menerapkan strategi promosi, salah satunya adalah dengan menunjukkan rasa peduli bagi setiap masyarakat dengan mengadakan kegiatan amal sekaligus menjalankan promosi di dalamnya. Nah, hal ini lebih efektif untuk mendapatkan nama baik bisnis Anda di mata masyarakat. Yang ketujuh yaitu menggunakan barang promosi. Nah, untuk melaksanakan cara promosi yang baik, Anda bisa menggunakan barang promosi tersebut. Hal ini nantinya akan dilihat dan diingat orang serta dapat menarik perhatiannya, sehingga orang tersebut akan membeli produk yang sama seperti yang Anda gunakan. Yang terakhir, yang kedelapan itu adalah laksanakan survei daya beli sebelum menjual. Nah, untuk meningkatkan mutu produk dan pelayanan, sebaiknya Anda bisa melaksanakan survei kepada setiap pelanggan setelah menjual produk. Nah, Anda bisa melaksanakannya secara langsung di tempat, lewat telepon, atau email. Nah, dengan melaksanakan survei inilah akan memberikan kemudahan untuk penyampaian kritik dan saran tentang jenis produk yang telah digunakan. Oke, itu tadi pembahasan tentang promosi bisnis di masa pandemi. Banyak banget ya tadi teman-teman aku ceritain. Gimana nih tanggapannya teman-teman? Seru kan? Oke, sekian ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan atau tanggapan lainnya bisa langsung dicantumkan dalam kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Kami pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.